Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. Aku adalah reinkarnasi Hongmeng Supreme, dan Hongmeng Supreme adalah aku. Mendengar pidato itu, Kaisar Penglai yang masih bernafas tiba-tiba mengangkat matanya, kejang-kejang dan ketakutan setengah mati. Kamu benar. Kaisar Penglai, yang terluka parah dan dalam bahaya, ketakutan setengah mati ketika mendengar identitas Tan Yun. Pada saat berikutnya, jiwa Kaisar Penglai yang lemah dan 11 janin Kaisar Penglai terbang keluar dari tubuh, berlutut gemetar di depan Tan Yun dan bersujud. Aku tidak tahu kamu adalah penguasa Hongmeng Supreme, tolong selamatkan hidupku. Tolong. Ekspresi Tan Yun dingin dan menakutkan, dan tidak ada keraguan bahwa dia berkata, beri aku token yang membuka rumah rahasia 9 surga, dan aku akan membiarkan jiwamu terbang. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membiarkanmu mati dalam penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Mendengar pidato itu, Kaisar Penglai menghela nafas dan berkata, kecil mematuhi perintah. Pada saat ini, meskipun Kaisar Penglai tahu bahwa Tan Yun akan membiarkan dirinya mati sepenuhnya, dia berpikir bahwa Tan Yun adalah Hongmeng Supreme di masa lalu, dan identitas ini saja membuatnya ketakutan, dan dia tidak berani tidak menghormati Tan Yun. Jiwa Kaisar Penglai. Di ruang melambai, token cian yang diukir dengan kata, rumah rahasia ke-9, terbang keluar dari tubuh. Subing, terima tokennya, beri dia waktu yang baik. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia berkorban keluar dari menara Ling Qiao dan masuk untuk pulih dari cederanya. Setelah Sen Subing menerima token, lengan batu giok menyapu udara, dan jiwa agung Kaisar Penglai dan 11 janin Kaisar Agung dihancurkan. Di menara Ling Qiao, Tan Yun, yang terluka parah, duduk bersila. Memikirkan duel dengan Kaisar Penglai barusan, sudut mulutnya sedikit terangkat dan mencibir, jika saya tidak menyimpan 2 kekuatan sihir pembalikan waktu dan sangkar ruang untuk berurusan dengan Kaisar Abadi Anjing di masa depan, Kaisar Penglai tidak akan pernah menjadi lawanku. Di luar waktu telah berlalu. Tan Yun, yang pulih dari cederanya, mengenakan jubah putih dan terbang keluar dari menara Ling Qiao. Di ruang melambai, 11 pedang surgawi Hongmeng diserap ke dalam cincin abadi. Dewa Wuxin pada saat ini, juga pulih dari cederanya, terbang keluar dari menara Ling Qiao, menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kamu melawan Kaisar Penglai sendirian, hanya sedikit lebih rendah. Kamu sama seperti sebelumnya. Kakak ketiga, aku akan selalu bersedia untuk tunduk padamu dalam hal kekuatan. Tan Yun tersenyum dan menatap orang-orang, baiklah, sekarang kita memasuki rumah rahasia Kaisar Abadi ke-9 melalui Menara Dewa, dan kemudian berlatih dengan gila-gilaan selama 11 bulan. Pada saat itu, kita akan mencuci rumah abadi Kaisar Abadi dengan darah. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas hutan dan mencapai puncak Menara Dewa yang menjulang tinggi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki lantai atas Menara Ilahi, mereka melihat susunan transmisi di tengah tanah. Di tengah susunan transmisi, ada alur seperti token. Sen Subing melambaikan tangan kanannya, dan token di tangannya terbang ke alur. Tiba-tiba, cahaya dalam susunan transmisi meledak. Saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja. Setengah jam kemudian, pada saat vertigo menghilang di benak Tan Yun, roh peri surga dan bumi yang kuat menyelinap ke rongga hidung tanpa bernafas. Tan Yun dan yang lainnya membuka mata mereka, dan yang menarik perhatian mereka adalah ada gunung peri yang menjulang tinggi. Di atas setiap gunung peri, ada mata air peri susu dengan ketebalan 10.000 meter dan panjang 1 juta meter, seperti naga raksasa. Berlayar perlahan, cukup spektakuler. Kakak ipar, apakah ini rumah rahasia Kaisar Abadi? Sue Zian membuka matanya yang indah dan berkata dengan penuh semangat, saya merasa bahwa roh abadi surga dan bumi di sini jauh lebih kuat daripada roh abadi dalam susunan jurang yang memakan jiwa.
Tan Yun berkata sambil tersenyum, rumah rahasia 9 surga ini adalah rumah harta karun dari 9 surga Kaisar Abadi untuk menampung mata air abadi. Tentu saja, itu lebih kuat dari roh abadi dalam susunan formasi jurang pelahap jiwa. Kakak ipar, mengapa Kaisar Abadi Anjing menyimpan begitu banyak mata air abadi? Pada saat ini, wajah Namong dipenuhi dengan teka-teki. Tan Yun menjelaskan, kekuatan tingkat ke-12 dari Kaisar Agung, setelah merasakan penghalang menjadi dewa. Untuk menyingkat kisi ilahi, dan kemudian menyeberangi perampokan. Hanya ketika perampokan berhasil Anda dapat menjadi dewa. Penjara pemurnian abadi dapat dikatakan sebagai neraka abadi. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya, tetapi ada banyak ujian. Di penjara pemurnian abadi perlu menghembuskan ki abadi untuk menjaga kekuatan mereka di puncak sepanjang waktu, dan kemudian menyingkat kepribadian ilahi mereka setelah lulus ujian. Dalam proses memadatkan kepribadian ilahi, banyak kekuatan abadi diperlukan. Jika kekuatan abadi tidak baik, itu tidak akan dapat memadatkan kepribadian ilahi pada saat itu, dan tidak ada kesempatan untuk selamat dari perampokan. Karena itu, ketika dia menjabat, Kaisar Abadi Anjing membangun rumah rahasia. Mendengar pidato itu, Namong Ruksue mengerutkan kening, "Saudara ipar, apakah kita harus menemukan banyak mata air abadi sebelum kita pergi ke penjara abadi pemurnian di masa depan?" "Iya," Tan Yun tersenyum pada kerumunan, "Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Prioritas utama kami adalah menelan mata air abadi untuk kultivasi. Di masa depan, kita akan pergi ke penjara pemurnian abadi. Aku akan membawa kalian semua dan mengambil semua mata air abadi di rumah rahasia mereka ketika Kaisar Abadi dihancurkan." Mendengar itu, semua orang mengangguk satu demi satu, penuh kerinduan yang mendalam untuk menjadi dewa. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke udara dan jatuh di puncak Gunung Abadi. Mereka mempersembahkan menara Lingqiao dan memandang kemanusiaan, sementara Anda berlatih dalam isolasi. Anda harus melepaskan pengetahuan abadi Anda dan membiarkan mata air abadi mengalir ke kuil Anda sendiri. Baiklah, ayo masuk ke retret. Setelah semua orang memasuki menara Lingqiao, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari puncak Gunung Abadi. Saat berikutnya, dia muncul di lantai 48 menara Lingqiao. Segera, Tan Yun dan yang lainnya melepaskan pengetahuan abadi mereka satu demi satu, menyelubungi mata air abadi di puncak Gunung Abadi, dan terbang dengan ganas menuju menara Lingqiao, yang sangat spektakuler. Pada saat yang sama, rumah Jiu Tianxian. Suara mendesing. Jibo Yuan terbang ke udara dan jatuh di luar rumah abadi. Melihat penjaga gerbang, dia berkata dengan cemas, "Saya adalah bawahan dari kakak laki-laki dari manajer rumah abadi. Saya memiliki sesuatu yang mendesak. Bertemu Kaisar Abadi. Ikut denganku." Penjaga itu menjawab dan membawa Jibo Yuan ke mansion dan langsung pergi ke aula diskusi. Pada saat ini, di luar aula 9 surga, Fang Rulong, yang belum dipromosikan ke peringkat ke-12 Kaisar Agung, memegang makanan ikan, berdiri di tepi kolam teratai, dan memberi makan ikan mas dengan santai. Dia berpikir bahwa setelah lebih dari 11 bulan, dia bisa menikahi Ouyang Qianqian dan menjadikannya mainan di bawah selangkangannya, jadi dia tersenyum. Sesaat kemudian, penjaga dengan Jibo Yuan datang ke kolam teratai dan berkata dengan hormat, "Tuan Kaisar Abadi, Jibo Yuan mengklaim memiliki 100.000 hal mendesak untuk menemukan Anda," dan si kecil membawanya. Fang Rulong melambaikan tangannya tanpa berbalik, mundur. Kecil mengundurkan diri. Setelah penjaga pemerintah pergi, Jibo Yuan berlutut di tanah, dan berkata, "Saya Jibo Yuan adalah bawahan dari adik lelaki yang bertanggung jawab manajer rumah Kaisar Abadi." Tanpa menunggu kata-kata Jibo Yuan, Fang Rulong dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Tangan dan menyela, "Jangan katakan tidak berguna, katakan saja sesuatu." "Ya, Jibo Yuan bersujud, laporkan kembali kepada Tuan Kaisar Abadi, manajer Fang dan Bai Yuan, Marsekal Agung Kota Abadi Xiahu. Ketika mereka pergi ke Laut Xianhai untuk menangkap Tan Yun, mereka dibunuh oleh Tan Yun." Mendengar pidato itu, Fang Rulong tiba-tiba melihat ke belakang dan menjadi marah. "Apa yang kamu bicarakan? Kepala rumah kita sudah mati." Jibo Yuan bersujud dan berkata dengan gemetar, Ya, Kaisar Abadi."
Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, mengatupkan giginya dan berkata, "Katakan. Apa yang terjadi? Bukankah Tan Yun di ranah Raja Kaisar? Bagaimana dia bisa membunuh manajer? Manajer rumah abadi saya adalah tingkat ke-11 dari ranah Kaisar Agung. Ada juga Bai Yuan, Grand Marshal Xiahou Xiancheng, yang juga merupakan tingkat ke-11 dari Kaisar Agung. Selain itu, Ben Xiandi mendengar bahwa kedua putra Bai Yuan adalah kekuatan Kaisar Agung. Bagaimana mereka bisa mati?" Mendengar pidato itu, Ji Boyuan berkata dengan jujur, "Beritahu Kaisar Abadi bahwa Tan Yun memang ranah Raja Kaisar beberapa dekade yang lalu, tetapi sekarang dia adalah tingkat pertama dari ranah Kaisar Agung." Dua putra Bai Yuan dibunuh oleh Tan Yun. Melalui pengetahuan abadi saya menemukan bahwa meskipun Tan Yun adalah tingkat pertama Kaisar Agung, ia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung. Juga, Sekte Abadi Laut Abadi Guancong memanggil saudara Tan Yun. Dia adalah kaki tangan. Setelah mendengarkan ini, mata Fang Rulong tidak hanya marah, tetapi juga sangat terkejut, siapa Tan Yun ini? Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar memasuki ranah Kaisar Agung. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka dia menggunakan kekuatan tingkat pertama ranah Kaisar Agung untuk membunuh tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung. Kaisar Abadi ini belum pernah melihat kemampuan lompatan seperti itu. Aku mengerti, Tan Yun bukan basis kultivasi tingkat pertama Kaisar Agung, dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Tan Yun, Sang Guancong, Kaisar Abadi harus menangkapmu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fang Rulong memandang Ji Boyuan dan berkata dengan dingin, "Mundur." Ia si kecil patuh. Ji Boyuan bangkit dari tanah dan pergi. Kemudian Fang Rulong memerintahkan orang-orang untuk pergi ke kota abadi Xiahou, biarkan penguasa kota Xiahou, panggil 8 penguasa kota kecuali Ouyang Duantian, pimpin prajurit dan Jenderal I ke Laut Abadi Jiutian, dan pastikan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Alasan mengapa Ouyang Duantian tidak diizinkan berperang adalah karena dia dan putrinya akan menikah lebih dari 11 bulan. Ketika Xia Housu mendengar bahwa Tan Yun membunuh bawahannya Bai Yuan di Laut Abadi, dia marah. Kemarahannya tidak datang dari Tan Yun, tapi dari Bai Yuan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Bai Yuan, bawahannya, tidak memberitahu dirinya sendiri ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun berada di Laut Abadi, tetapi diam-diam ingin membunuh Tan Yun dan meminta pujian dari Kaisar Abadi ke-9. "Sialan, Bai Yuan, kamu pantas mati." Xia Housu berteriak dengan marah di lobi. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan warna ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh berjalan ke lobi dengan aroma tingkat ketiga Kaisar Agung. Wanita ini adalah Xia Housuan, anak dari Xia Housu. "Ayah, apa yang terjadi?" Xia Housuan bertanya. Jadi Xia Housu memberitahu Xia Housuan tentang kematian Bai Yuan. "Ayah, jangan marah." Xia Housuan mencibir, tidak ada gunanya marah pada orang seperti itu. Segera, mata indah Xia Housuan menunjukkan warna terkejut, siapa Tan Yun ini? Ketika putri saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya di Liga Kota kami, dia hanya seekor semut mold, tetapi sekarang kekuatannya sangat mengerikan. Xia Housu berkata dengan suara yang dalam, "Apapun yang terjadi, ayahku akan menangkap Tan Yun." Kaisar Abadi sangat memikirkan kota abadi Xiahou kita. Jika ayahku tidak bisa menangkap Tan Yun, ayahku tidak akan punya wajah. Jika menemui Tuan Kaisar Abadi. Setelah itu, Xia Housu memandang Xia Housuan, dan senyum muncul di wajahnya. "Suan selamat atas terobosanmu ke tingkat ketiga Kaisar Agung." Xia Housuan tidak memiliki kegembiraan yang dibawa dengan menerobos ranah. Matanya penuh dengan kekejaman dan kecemburuan. "Ayah, mengapa Kaisar Abadi begitu baik kepada Ouyang Qianqian?" Ouyang Qianqian telah melarikan diri dari pernikahan. Tuan Xiandi sebenarnya ingin menikahinya. "Ayah, putriku ingin menjadi nyonya Kaisar Abadi sejak dini. Kamu harus membantu putrinya." Mendengar pidato itu, Xia Housu hehe berkata sambil tersenyum, "Putri. Ayah memberitahumu kabar baik. Ayah melamar Tuan Kaisar Abadi beberapa hari yang lalu, dan Tuan Kaisar Abadi masih mempertimbangkannya." Benar-benar hebat. Xia Housuan sangat bersemangat.
Tentu saja itu benar, Xia Housu berkata dengan tatapan ganas, "Putri, jangan khawatir. Jika kamu cantik, kamu tidak akan kehilangan Ouyang Qianqian. Sebagai seorang ayah, aku percaya bahwa Kaisar Abadi akan menerimamu." Selain itu, Ouyang Duantian telah lama menyelidiki secara diam-diam sebagai seorang ayah dalam hal menyingkirkan tuan kota Zhen untuk ayahnya. Kali ini, ketika kamu menjadi istri Kaisar Abadi, ayahmu adalah ayah mertua Kaisar Abadi. Pada saat itu, Ouyang Duantian akan mati. Putri, sudah waktunya ayahku memberitahu penguasa kota lain untuk pergi ke Laut Abadi dan menangkap Tan Yun. Xia Housu meninggalkan kota abadi Xiahou Xiancheng dan bergegas ke kota abadi Mosan. Dia adalah orang pertama yang memberitahu berita Tan Yun kepada Mo Changkong, penguasa kota-kota Mozanxian. Mo Changkong meraung, "Tan Yun, kamu membunuh putraku satu-satunya, saudara keduaku Mo Changfeng dan saudara ketigaku Mo Changsheng. Aku bersumpah akan menghancurkanmu berkeping-keping." Setiap kali Mo Changkong memikirkan saudara laki-lakinya yang kedua, saudara laki-laki dan putranya yang ketiga, dia ingin meminum darah Tan Yun dan memakan tulang Tan Yun. Kemudian, Xia Housu dan Mo Changkong membutuhkan waktu 2 bulan untuk menemukan 7 penguasa kota besar kecuali Ouyang Duantian, dan bersama-sama memimpin puluhan ribu jenderal, melalui susunan teleportasi, mereka muncul di lautan abadi Kaisar Abadi. Ketika orang-orang tiba di Pulau Wancong-yun selama 10 hari lagi, mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Sang Guancong telah meninggalkan sekte kosong. Kemarahan tak berujung memenuhi hati Mo Changkong dan yang lainnya. Dalam kemarahan, mereka benar-benar menghancurkan Pulau Wancong-yun, mengubah seluruh pulau menjadi reruntuhan dan tenggelam ke dasar laut. Kemudian, 9 pemimpin kota membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk kembali ke mansion Kaisar Abadi ke-9 dan memberitahu Kaisar Abadi tentang hilangnya Tan Yun. Setelah mendengar ini, Fang Rulong tidak senang, tetapi dia tidak marah. Karena dia mengira Tan Yun tidak sebodoh itu dan masih tinggal di Laut Abadi. Fang Rulong memandang Xia Housu dan lainnya, "Tan Yun, kita akan menangkapnya cepat atau lambat. Sebaiknya kau mencari keberadaannya seperti biasa." Kemudian Fang Rulong berkata kepada Xia Housu, "Biarkan Suaner mempersiapkan dan menikahi Ouyang Qianqian saat kita menikah." Mendengar pidato itu, Xia Housu sangat bersemangat. Pemimpin kota lainnya memandang Xia Housu, mengubah pandangan mereka dan mengepalkan tangan untuk memberi selamat. Waktu terbang seperti panah, dan dalam sekejap mata, hanya ada 25 hari tersisa sebelum pernikahan Kaisar ke-9. Pada saat ini, ada puluhan ribu penguasa kota di dunia abadi ke-9 Hongmeng, kota-kota besar dan kecil. Mereka telah mengambil hadiah yang murah hati dalam perjalanan ke rumah Kaisar Abadi ke-9. Pada saat yang sama, rumah rahasia Kaisar Abadi. Tan Yun, duduk bersila di lantai 48 Menara Ling Qiao, perlahan membuka matanya dan mengungkapkan tatapan arogan, "Haha." Akhirnya melangkah ke tingkat kedua Kaisar Agung. Hari ini, kekuatan jiwa Kaisar Agung Tan Yun sebanding dengan tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Tan Yun sangat percaya diri, belum lagi dunia abadi ke-9 Hongmeng, bahkan di seluruh dunia 9 surga Hongmeng, tidak ada lawannya.